Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kajian kurikulum SMK akan mempresentasikan tentang inovasi kurikulum 2013. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Reza Palevi, NIM 009, yang kedua ada Ali Fatur Rahman, NIM 017, yang ketiga ada saya sendiri, yang dari NIM 019. Yang pertama, next. Nah, yang pertama ada pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 ini adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia untuk mengganti kurikulum 2006 atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun sebelumnya. Next. Pada pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yaitu sebanyak 6.326 sekolah dan tersebar di seluruh Indonesia. Kurikulum 2013 itu Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ada materi pembelajaran yang dirampingkan dan ada juga yang ditambahkan. Contoh yang dirampingkan itu ada pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain-lain. Sementara materi yang ditambahkan ada di materi matematika. Untuk keunggulan K13 atau kurikulum 2013 bagi guru, yang pertama itu penilaiannya meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada rambu-rambu yang jelas bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan guru berperan sebagai fasilitator di dalam kelas. Serta guru juga mengharapkan kreativitasnya semakin meningkat. Sekolah juga memperoleh pendampingan dari pusat dan memperoleh koordinasi dan supervisi dari daerah. Serta efisiensi dan efisiensi sekolah. Next. Kemudian untuk standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Banyak kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan, seperti pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, serta kewirausahaan. Adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal. Next. Kemudian untuk keunggulan K13 bagi siswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah. Adanya penilaian dari semua aspek. Kemudian munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti bagi siswa yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Adanya hal yang paling menarik dari kurikulum K13 ini adalah sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial yang terjadi. Lanjut. Next. Kemudian diharuskan adanya remediasi secara berkala. Sifat pembelajaran yang sangat kontekstual, pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kontekstual dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, serta ekstrakurikuler wajib pramuka yang meningkatkan karakter siswa. Next. Nah, untuk asumsi kurikulum 2013 atau K13 sendiri, terdapat 7 asumsi yang mendasari. Asumsi yang mendasari tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, penerapan kurikulum berbasis kompetensi menuntut peningkatan kemampuan profesional guru. Next. Yang kedua, banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman, sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang terdapat dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih yang dapat diisi yang ditulis sekehendak guru, melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Next. Yang keempat, peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda dan bervariasi. Dalam hal tertentu memiliki potensi yang tinggi, tetapi dalam hal lain mungkin biasa saja, bahkan mungkin rendah. Di samping itu, mereka memiliki tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru, sehingga guru harus dapat membantu melakukan pengalaman yang sudah dimiliki dengan situasi yang baru. Yang kelima, pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Next. Yang keenam, kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi yang potensial yang tersusun secara sistematis sebagai jawaban dari seluruh aspek kepribadian serta didik yang mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Yang ketujuh, kurikulum sebagai proses pembelajaran harus menjadikan berbagai kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensinya secara optimal. Yang selanjutnya yaitu perbandingan kurikulum 2013 dan KTSP. Nah, di sini di dalam tabel ada 10 perbandingan. Antara lain yang pertama, satu, untuk kurikulum 2013 yaitu SKL, standar kompetensi lulusan, ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Sedangkan yang KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL, yaitu standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Ini adalah salah satu perbandingan kurikulum 2013 dan KTSP. Dan ini adalah lanjutan dari tabel sebelumnya. Selanjutnya, perbandingan esensi kurikulum 2013 dan KTSP.
Perbedaan esensi kurikulum 2013 dan KTSP tidak terlalu jauh berbeda. Misal, pendekatan ilmiah, yang pada hakikatnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mencari pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Pendekatan ini mempunyai esensi yang sama dengan pendekatan keterampilan proses, yaitu PKP. Selanjutnya, kompetensi inti SMK. Pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan yang pertama, sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, yang keempat, dan keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Sekian. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.